Bab 45. Salah dalam menyikapi kebenaran. Kegelisahan seorang ibu dan keluarga terhadap keluarga kita yang tiba-tiba hilang, pasti hal itu sangat membuat kita tidak berada dalam posisi yang tenang begitu saja. Demikianlah yang terjadi pada Canari ini yang belum mereka ketahui keberadaannya. Hingga Ibu Shirley kembali memaksa Felty untuk menelpon dan menanyakan kepastian keberadaan Canari. "Angkat tuh dulu telepon. Dari tadi bunyi terus," suruh Basten kepada istrinya yang masih menikmati perjumpaan mereka. Ganggu terus," bisik Chan sebelum menjawab telepon dari kakaknya. "Iya kak, apa sih?" Perkataan Canari membuat Felty percaya tidak percaya dengan pengakuan Canari sebelumnya. "Lu jangan main-main. Nih kita pada gelisah nyariin lu. Kamu lagi di mana?" tanya Felty terdengar serius. "Aku diculik loh kak." "Gak percaya amat sih," sentak Canari yang membuat Felty semakin bingung memahaminya. Tanpa basa-basi, Felty langsung mengalihkan panggilan ke video call. Dengan bergegasnya Canari dan Basten langsung memakaikan baju apa adanya yang selayaknya menutupi bagian utama yang harus diprivasikan. "Halo Kak Ipar," sapa Basten kepada Felty yang terlihat kesal. "Pantes saja lu kelihatan senang dengan penculikan kayak begini. Ternyata lu diculik ama suami lu," ucap Felty terdengar lega namun terlihat kesal dengan tindakan kedua orang itu yang sangat menyebalkan. Pembicaraan belum beralih ke sisi lain. Ibu Shirley dengan cepatnya menarik ponsel Felty untuk melanjutkan telepon video call-nya dengan Canari. "Astagfirullah. Ya Allah Gusti," teriakan sang ibu saat melihat tubuh Basten yang hanya memakai baju singlet. Tidak lama setelah itu, semuanya langsung berbagi kabar bahwa Canari sudah ditemukan, dan dalam keadaan baik-baik saja. Namun walaupun sudah terlihat lega saat ini, tapi Ibu Shirley dan beberapa yang lainnya tetap menanyakan dan langsung menemui dua orang yang menyempatkan diri untuk temu kangen di hotel tersebut. Hanya beberapa menit saja yang dibutuhkan Ibu Shirley untuk menemui kedua sableng itu di hotel, dan dengan penuh kekesalan di wajahnya saat berhadapan dengan dua orang yang sudah membuat semuanya hampir stres. Walaupun pada kenyataannya hanya Canari yang dinyatakan hilang sebelumnya, tapi karena kejadiannya saat ini berdua dengan Basten, maka disimpulkan Ibu Shirley bahwa dua-duanya penyebab kegelisahan yang barusan melanda keluarga yang sedang berlibur itu. Sampai beberapa kali pukulan keras mendarat di punggung Basten dan di lengan Canari, sampai teriakan Canari untuk minta ampun sangat terdengar keras. "Apa susahnya sih kalian pamit dulu ke kita? Apa beratnya kalau harus memberi pesan? Kalian chat, kurasa itu tidak membutuhkan waktu yang begitu lama. Kamu juga datang tiba-tiba dan langsung membawa istri kamu ke hotel. Apakah udah sangat berat? Udah sangat gak bisa lagi ditahan." Perkataan Ibu Shirley benar-benar terdengar keras dengan penuh amarah karena kekecewaannya dengan apa yang diperbuat Canari. Mendengarkan perkataan ibu mertua, Basten semakin terlihat malu dan disudutkan dengan perkataan ibu mertua yang tak bisa terkontrol lagi. Baginya hanya satu simpulan dengan kedatangannya menyusul istrinya, yaitu menyesal. "Aku udah nyuruh loh Bu, untuk mengabari sama ibu dan yang lainnya, biar tidak khawatir dengan keberadaan kita. Tapi dia gak mau, katanya biarin saja." Entah apa yang dipikirkan Basten saat dipojokkan sang ibu mertua, yang pastinya dia terlihat membela diri sambil menatap istrinya dalam perkataannya. "Memang benar-benar tuh istri kamu ya.
Hanya gara-gara ulah kalian. Kita semua panik mencarinya di mana-mana. Di telepon gak dijawab. Di SMS gak dibalas. Dan yang paling nyebelin saat kita semua semakin panik dan pusing, kalian malah enak-enakan di hotel. Velty ikut menghakimi adiknya yang telah mengacaukan situasi yang sedang happy-happy saat menikmati hari liburnya tersebut. Serangan berikutnya dari ibu mertua. Rugi banget ibu menangisi kehilanganmu seperti ini. Sampai aku hampir pingsan saat mendengarkan kabarmu. Kalau udah hilang, terus udah diculik. Sambil memukuli kembali lengan putri bungsunya. Sakit bu. Bantu dong mas, mertua kamu memukuli istrimu nih. Perkataan Canari manja di hadapan suaminya, seolah-olah dia menganggap biasa kekhawatiran yang barusan yang lainnya rasakan terhadap dirinya. Pasrah aja. Aku tidak bisa melawan kalau sama ibu mertua. Bisik Basten. Kita pikir lu beneran diculik. Apalagi dengan informasi yang barusan dibilang ayah bahwa di tempat ini banyak preman-preman dan penculikan wanita-wanita muda. Jadi lengkap sudahlah kepanikan kita semua. Lagi-lagi Velty menutarakan kekesalannya. Saat itu Basten tidak banyak bicara. Dia lebih memilih untuk diam, entah karena ayah mertuanya yang sejak dari tadi menampakkan wajah kurang nyaman, atau karena dia sadar dengan apa yang barusan mereka lakukan. Yah, dari mana ayah tahu kalau di sini sering terjadi penculikan? Canari menyelidiki pernyataan kakaknya terhadap sang ayah. Suami kamu, jawab Pak Aguso dengan tatapan yang kurang senang saat melihat Basten. Aku pikir semua yang ia katakan itu benar, makanya aku ikut panik. Tahu-taunya suami kamu nih yang menjadi preman dan pelaku penculikan di sini. Wajah Pak Aguso semakin sulit diartikan, ditambah dengan kekesalannya dengan tindakan yang barusan Chan dan Basten lakukan. Aku minta maaf ya, aku salah. Basten langsung menundukkan kepalanya setelah mendengarkan perkataan kesal dari ayah mertuanya. Tidak ada balasan dari perkataan Basten yang diberikan Pak Aguso. Dia hanya terlihat polos dengan kebenciannya dengan menantu bungsunya itu. Kemudian, Basten kembali meyakinkan semua perkataannya dari sang ayah kalau beneran ada preman yang sedang ngincar-ngincar wanita muda, termasuk istrinya. Basten menceritakan sebenarnya kalau informasi yang ia dengar itu bukan dari media, tetapi beberapa hari yang lalu sebelum ia menyusul istrinya ke luar negeri, ada sebuah nomor baru yang tidak ia kenal mengirimi beberapa foto Canari ke ponselnya, selayaknya sebuah jepretan yang sedang mengincar seseorang. Karena dari beberapa foto Canari yang dikirimi di ponsel Basten, posisi Canari kebanyakan membelakangi arah jepretan, sehingga Basten menyimpulkan bahwa itu ialah jepretan orang jahat, ditambah dengan nomor baru yang mengirim foto itu kepadanya. Dan tanpa basa-basi Basten langsung memperlihatkan beberapa foto itu yang dikirim di ponselnya. Sini aku lihat. Dengan cepatnya Canari langsung mengambil ponsel suaminya. Bahkan ia yang membuka pola layar ponsel suaminya. Emang lu tahu password ponsel suami lu? Seru Velty yang melihat pergerakan lincah adiknya saat mengambil ponsel Basten. Taulah. Apa sih yang gak aku tahu? PIN kredit card, password akun media sosial, semua aku tahu. Nyindir Chan terhadap pertanyaan kakaknya. Tanpa basa-basi lagi, Canari langsung membuka dan melihat beberapa foto yang dimaksud oleh suaminya. Loh, ini kan foto kita saat belanja, dan ini juga saat kita menuju restoran.
Wajah Canari langsung terlihat gelisah. Berarti beberapa hari ini aku lagi diincar sama orang jahat ya. Semuanya jadi penasaran dan ikut terlihat gelisah sama seperti yang dirasakan Canari. Hingga dengan cepatnya Ibu Shirley juga memastikan kebenaran foto itu. Ya Allah Gusti. Ternyata kamu benar nak, dan siapa pemilik nomor ini? Tanya Ibu Shirley dengan wajah ketakutan terhadap Basten. Aku tidak tahu Bu. Makanya aku langsung ke sini. Dan kalau bisa secepatnya kita balik ke Indonesia. Perkataan Basten penuh keseriusan. Walaupun beberapa orang sudah terlihat penasaran dengan foto yang dikirim dari sumber yang tidak dikenal itu. Namun Pak Aguso tetap pada pendiriannya. Ia sama sekali tidak terlihat panik dan penasaran. Walaupun pada kenyataannya di dalam hatinya, ada rasa penasaran juga. Dan kali ini yang melihat ponsel Basten, Velty, dia ingin memastikan juga jepretan foto itu di ponsel Basten. Loh, ini kan foto-foto yang kukirim kemarin. Seru Velty saat melihat beberapa foto yang dimaksud Basten. Semuanya langsung terkejut saat mendengarkan perkataan Velty, hingga dengan kompak bertanya, maksudnya? Itu kan bukan nomor kamu Velty. Ucap Basten yang juga terlihat terkejut. Memang benar ini bukan nomor aku, tapi ini nomor suamiku. Aku yang pakai ponselnya saat memotret bocah ini. Velty terlihat menyebalkan saat melihat kebenaran foto itu yang dimaksud Basten, hingga Basten memberikan itu alasan mengapa ia menyus istrinya. Emang, kamu tidak punya nomor ponsel suamiku? Tanya Velty dengan wajah yang terlihat cuek. Kagak lah. Emang aku cowok apaan coba, harus minta-minta nomor laki lu. Basten berusaha menyembunyikan tindakannya yang terlihat bodoh itu, yang telah berhasil membuat semuanya gelisah tingkat tinggi. Dengan serentaknya lagi, semua menyoraki ucapan Basten. Lah. Wajar kan kalau aku panik, mendapatkan foto istriku dari nomor yang tidak aku kenal. Lagi-lagi Basten berusaha membela diri. Tapi kan kamu bisa telpon balik tuh nomor yang ngirim foto. Velty tidak kalah berdebat dengan Basten, seolah-olah ingin memojokkan Basten dengan perbuatan mereka. Aku kan bilang, panik. Namanya panik kan, tidak memikirkan ini, dan itu. Yaman si Vel. Basten terlihat tidak mau mengalah dengan perdebatan Velty. Ia panik tidak tahu mau berbuat apa, karena otak kamu tuh berisi dengan nama istrimu. Lihat aja tuh tiap ketemu, gak ada bosan-bosannya menyempatkan untuk mencari tempat yang aman untuk enak-enakan. Kali ini ibu mertua menyindir si Basten. Beberapa menit kemudian setelah perdebatan itu berakhir, tidak ada lagi yang dibahas. Dalam sekejap semuanya terlupakan apa yang barusan terjadi dengan Canari dan juga dengan kebodohan Basten yang salah mengartikan kiriman foto itu. 1 hari telah berlalu sejak kedatangan Basten di tempat liburan istrinya. Basten akhirnya memilih untuk ikut liburan bersama. Walaupun di tengah-tengah beberapa orang yang ikut berlibur itu, ada salah seorang yang selalu membenci kehadirannya. Namun Basten juga tetap pada pendiriannya sebelum waktunya tiba untuk bicara langsung pada ayah mertuanya, yang pastinya kehadirannya hanya untuk satu orang, untuk istri tercinta. Lanjut ke bab berikutnya. Untuk bab ini, salam buat teman-teman yang berlibur ya. Selamat menikmati liburan akhir tahunnya.